Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Tren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Pada episode kali ini saya mau ngobrolin tentang 3 cara menghadapi pandemi corona. Kenapa saya bikin konten ini? Pertama, karena ternyata kewaspadaan kita pada karakter si virus yang menyebar sangat cepat ini juga telah menyebabkan suatu kepanikan yang membuat kita melakukan sesuatu yang sifatnya tidak perlu. Kedua, karena di tengah pandemi ini juga muncul banyak sekali hoax yang malah memperumit situasi yang padahal sudah kompleks. Ketiga, karena virus ini mengingatkan saya betapa kecilnya sebetulnya manusia itu. Kita terbiasa melihat diri kita sebagai pusat dunia, puncak rantai makanan, penentu sejarah, makhluk mulia yang memiliki kemampuan akal. Tetapi di hadapan makhluk Allah yang gaib ini, ternyata kita takluk, kita tidak ada apa-apanya. Betapa kecilnya sesungguhnya kita di hadapan Allah. Dan berangkat dari itu, saya meyakini bahwa upaya rasional atau ikhtiar saja tidak cukup. Kita butuh 2 cara lain untuk disinergikan. Apa itu? Yaitu doa dan tawakal. Ketiga cara ini bagi saya adalah segitiga sama sisi yang harus kita optimalisasi dalam apapun yang kita kerjakan. Ikhtiar tanpa doa, tanda kesombongan, boleh jadi malah bikin ikhtiar kita juga tidak berkah. Dan tanpa ikhtiar, doa jadi sia-sia. Dan sebaliknya, ikhtiar dan doa tanpa tawakal juga memiliki potensi untuk bikin kita gelisah, panik, anxious, dan bahkan tidak ridho pada apapun hasil yang kita dapatkan. Nah, mari kita bedah satu persatu. Pertama, ikhtiar. Ikhtiar itu sederhananya segala bentuk upaya rasional kita untuk melakukan sesuatu, berarti dalam hal ini untuk mencegah segala kemungkinan terburuk dari pandemi corona. Ada banyak sekali panduan mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan, misalnya mengurangi aktivitas di luar yang memungkinkan kita ketemu banyak orang, menjaga kesehatan, jaga pola makan, waktu istirahat yang cukup, sebisa mungkin kerja atau belajar di rumah aja, pakai masker jika sakit dan harus keluar, kemudian rajin cuci tangan, cek suhu tubuh secara berkala, dan seterusnya. Bentuk ikhtiar lain juga bisa dengan tetap update terhadap perkembangan terbaru dari penyebaran COVID-19 ini, misalkan dengan tetap cek di kawalcovid19.id sebagai bentuk kewaspadaan. Atau kita juga bisa nyetok makan untuk 2-3 hari ke depan sehingga kita nggak perlu setiap waktu keluar rumah. Tapi bukan berarti kita harus panic buying yang beli segala macam seolah-olah kita nggak akan bisa keluar lagi 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Karena justru panic buying itu justru akan memperparah situasi, terutama bagi mereka yang mungkin tidak punya privilege atau akses untuk nyetok barang sebanyak mungkin. Karena pasti ketika demand-nya terlalu tinggi, supply-nya terbatas akan mengakibatkan harga yang tinggi. Ya mirip kasus masker dan sanitizer beberapa waktu lalu. Nah, kalau ternyata kerjaan kamu belum bisa work from home, kamu bisa coba ajukan ke pimpinan misalkan, atau memastikan kondisi kamu senantiasa fit. Kamu bisa minum vitamin E, vitamin C, makanan yang bergizi, dan seterusnya. Dan ketika kamu ngerasa sakit, kamu sebaiknya jangan maksain ngantor, otherwise risiko penyebaran virusnya jadi tinggi. Nah, semua itu adalah bagian dari upaya rasional yang bisa kita lakukan dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19 sehingga dampaknya tidak terlalu buruk. Tapi menurut saya tentu saja ikhtiar tersebut tidak cukup.
Pada akhirnya, segala sesuatu tidak selalu sebatas kalkulasi matematika dan statistika manusia, karena ada irodah Allah yang juga bekerja. Maka doa dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk menyempurnakan ikhtiar kita. Dalam sebuah hadis bahkan Rasul bilang kurang lebih bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Dalam konteks ini doa bisa membantu ikhtiar seseorang sehingga qadar yang asalnya A bisa digeser menjadi B. Tapi doa yang bagaimana? Yaitu doa yang dipanjatkan dengan hati yang khusyuk dan yakin, dan bukan doa dari hati yang gofil atau lengah, apalagi tidak yakin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lah." Jadi Allah sesungguhnya tidak akan mengabulkan atau tidak akan mengijabah doa dari hati-hati yang memanjatkan doa secara lalai. Gimana maksudnya? Misalkan kita berdoa pengen sehat, tapi pikiran kita terlalu takut bakal sakit. Alhasil yang energinya beresonansi dengan semesta bukan doa kita, tetapi malah ketakutan kita. Atau kita baca doa, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, dan seterusnya, tapi hati kita melamun, tidak fokus, kita nggak memaknai doa itu, sehingga kemudian doanya tidak cukup kuat untuk diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau saya sih punya prinsip bahwa tiap berdoa, saya meyakinkan hati saya bahwa doanya sudah terjawab. Walaupun pada saat berdoa, tentu saja keinginan dan harapan itu belum terwujud. Saya membayangkan bahwa doanya sudah terwujud, sudah terkabulkan, sehingga kemudian itu menambah keyakinan saya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa kepadanya. Karena saya yakin bahwa Allah sebaik-baik pengkabul doa. Dan Allah sendiri sudah menyatakan, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah, aku kabulkan. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita nggak yakin doa kita akan terkabul, berarti kita sama dengan meremehkan kemahakuasaan Allah, dan itu justru malah semakin membuat doa kita tidak terkabul. Nah, tapi agar kita berada pada tahap keyakinan yang kuat atas ikhtiar dan doa kita, maka kita juga harus belajar atau menyempurnakan segitiga tadi itu dengan tawakal. Kata Allah, "Faiza azamta fatawakal 'ala Allah." Kalau kamu sudah berazam, sudah bertekad bulat, mau berikhtiar dan menyempurnakan ikhtiar dengan doa, maka sisanya kamu harus menyerahkan, berpasrah, bertawakal kepada Allah. Dengan kata lain, tawakal itu kan berarti menyerahkan bagiannya Allah, yaitu hasil, kepada Allah, dan memfokuskan diri kita pada apa yang menjadi otoritas kita, yaitu proses. Dalam konteks melawan pandemi corona ini, pengimplementasian ketiga cara di atas, ikhtiar, doa, dan tawakal, kurang lebih menjadi seperti ini. Pertama, kita memastikan diri kita untuk melakukan segala upaya untuk memastikan pandemi corona ini segera selesai, tidak mewabah, termasuk dengan cara menjaga kesehatan diri dan memastikan kita tidak menularkan atau tidak tertular. Namun begitu, kedua, sambil ikhtiar itu berjalan, kita juga terus berdoa dan berzikir agar wabah ini cepat berlalu, agar doa tersebut juga menjadi penambah imun bagi tubuh kita, keluarga kita, saudara kita, bangsa kita, dan umumnya seluruh umat manusia. Misalkan bisa dengan membaca kunut najilah atau bisa membaca doa-doa lain. Contohnya misalkan Kiai Haji Husain Muhammad itu mengijazahkan doa a'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin la'ammah. Itu bisa dibaca untuk kita dihindarkan
dengan kalimah Allah yang maha sempurna dari segala bentuk setan dan wabah dan seterusnya. Sedangkan Cak Nun misalnya juga menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Ya Hafiz, Doa La Yadurru, dan Lutfi Muhammad. Senada dengan itu juga Gusmus juga memberikan ijazah doa yang bisa kita panjatkan sebagai upaya untuk mengoptimalisasi dan menyempurnakan ikhtiar kita. Misalkan Gusmus juga bilang bahwa kita bisa berzikir ya salamu, ya hafizu, dan ya mani'u ya dhoru masing-masing 20 kali setiap selesai sholat. Gusmus juga mengajarkan kita untuk memanjatkan doa sebagaimana yang tadi juga disarankan oleh Cak Nun, salah satunya yaitu doa la yadurru. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan Gusmus juga menambahkan doa lain, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Teman-teman bisa cek akun Instagramnya Gusmus dan akun Instagramnya Ma'iyah serta akun Instagramnya Kiai Haji Husain Muhammad untuk mengecek lebih lanjut dan mencatat dari doa-doa tersebut. Dan selepas kita berikhtiar dan berdoa secara maksimal, pada akhirnya kemudian kita harus menghadirkan hati yang khusyuk, ikhlas, dan yakin. Dan dalam proses itu kita mengoptimalkan proses bertawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yang penting kita sudah ikhlas berikhtiar dan berdoa untuk melawan corona, menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, mematuhi instruksi pemerintah, membantu edukasi orang-orang di sekitar, memperbanyak di rumah aja atau social distancing sekuat dan semampu kita dengan konteks kebutuhan kerja masing-masing. Dan apapun hasilnya nanti gimana Allah pasti akan menolong dengan matematikanya yang di atas pemahaman kita semua. Bahwa kalaupun misalkan kita terjangkit dengan ikhtiar yang maksimal, doa yang optimal, dan tawakal yang penuh, insya Allah kita akan kembali sehat. Karena yang terjangkit bukan berarti lebih buruk dari kualitas iman dan ibadahnya. Yang sehat-sehat bukan berarti sebaliknya. Corona sekali lagi adalah pandemi dan bukan azab. Ia adalah cobaan dan ujian bagi kita untuk sama-sama melatih kemanusiaan kita. Dan salah satunya saat ini bisa kita wujudkan dengan mengoptimalisasi 3 hal tadi: ikhtiar, doa, dan tawakal. Semoga sehat selalu kita semua. Terima kasih, ikuti terus kajian mingguan Podcast Ren di Spotify dan YouTube dengan nama akun Podcast Ren. Jangan lupa dukung kami juga dengan klik like, share, dan subscribe. Stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.